kesini ya sebelumnya kemarin? Udah kemarin Kak. Gimana perjalanannya, lancar nggak dari rumah ke sini? Sebenarnya tadi agak ragu-ragu sih pas kayak jalan, jadi kayak konselingnya gitu. Kan banyak kan ini yang otak saya untuk usul konseling. Kalau boleh tahu, itu atas pertimbangan diri sendiri atau ada masukan dari orang terdekat? Atas pertimbangan diri sendiri sama juga ada masukan juga, karena kan kayak belum selesai nih masalahnya. Terus kata teman-teman kayak ya udah konseling aja gitu. Terus pas konseling kayaknya antara jadi apa nggak jadi. Tadi pas jalan juga kayak masih ragu-ragu, jadi kayak konseling gitu. Oh, berarti ada sempat pertimbangan gitu ya buat jadi konseling apa enggak? Terus kenapa bisa akhirnya kayak ya udah deh konseling aja gitu? Karena udah di jalan, terus juga udah buat janji juga, karena kayak kalau saya pendem terus akan selesai. Mungkin nanti kalau udah saya cerita ke kakak jadi kayak bisa lebih lega gitu ya. Oh, berarti udah bagus nih, soalnya kan Mbak Aura udah lebih aware sama diri sendiri ya, jadi kayak kayaknya nggak bisa nih kalau misalnya dipendam gitu ya, akhirnya harus konseling gitu kan. Oke. Kalau dari Mbak Aura sendiri, kira-kira siap nggak semisal nanti masalah dari Mbak Aura itu bakal diulik buat saya bantu menyelesaikan? Kira-kira siap atau? Siap, tapi sebenarnya kayak nanti dalam proses konseling itu saya kayak masih mau ngerahasiain orangnya gitu sih Kak. Jadi kayak mungkin kita samarin aja kali ya Kak orangnya. Oke, nggak apa-apa banget. Soalnya kan kayak pasti setiap orang kan punya ini nggak sih, punya kayak belum siap gitu. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya sekiranya belum bisa diutarakan siapa orangnya. Tapi nggak apa-apa ya Kak Medi. Nah, kalau kita pakai inisial aja nanti. Oke. Sebelumnya di sini saya mau kasih tahu, kamu tuh bebas mau menyampaikan pendapat kamu, mau menyampaikan cerita kamu gitu kan. Dan juga di sini itu akses kerahasiaan itu kami kedepankan. Jadi kayak terang aja data-data pribadi kamu, masalah kamu nggak bakal disebar luas gitu. Jadi misal kamu mengungkapkan masalah kamu ya nggak apa-apa. Kita bakal terima dan gak bakal dihakimi gitu kan. Karena di sini nggak ada benar salah. Oke, jadi kita udah siap untuk mulai sesi konseling atau sudah siap atau belum? Bismillah, siap Kak. Sudah siap, oke. Dan kalau dari yang lihat kemarin ini Mbak Aura menghubungi saya karena mau permasalahan tentang apa kemarin? Trust issue sih Kak, sama orang terdekat aku gitu. Jadi kayak sebenarnya tuh aku bingung sih Kak mau ceritanya itu gimana. Karena kayak semenjak kejadian itu tuh kayak jadi kayak nggak mudah percaya sama orang gitu loh Kak. Kayak setiap ada orang yang mungkin covernya tuh kayak baik banget sama kita, terus kita udah kayak ngasih kepercayaan banget sama mereka. Mungkin ya kayak karena kita saking ngasih kepercayaannya, kita tuh nggak boleh selalu percaya kali ya sama orang itu kali Kak. Jadi tuh kadang trust issue-nya jadinya ke orang gitu. Oke, jadi itu hal itu yang bikin kayak Mbak Aura, kok ternyata saya udah percaya malah dikecewain gitu ya. Jadi kayaknya saya nggak bisa dibuat percaya lagi gitu ya. Iya, nah terus sebenarnya kan ini kejadiannya udah lama Kak, cuman tuh kayak nggak lama-lama banget sih, tapi kayak emang belum selesai gitu. Makanya aku mau datang ke sini mau sharing sama kakak gitu kan, gimana ya kira-kira ini baiknya gitu, karena udah kayak kependem gitu. Terus emang kan awal kita sebut saja ya Kak, orang ini namanya A gitu kan. Nah si A ini tuh orang yang saya percaya banget lah dalam keluarga gitu kan, dalam keluarga, dalam lingkungan dan lain-lain gitu kan. Nah tiba-tiba dia kayak mungkin melakukan hal-hal yang itu tidak sesuai dengan prinsip ya, dan mengecewakan gitu ya Kak. Dan mengecewakannya ini mungkin ya mengecewakan saya gitu kan gitu. Terus jadinya semenjak kejadian itu saya tuh jadi kayak gak mudah percaya sama orang. Terus akhirnya itu kayak mengganggu saya lah. Jadi ketika ada orang baik sama saya tuh kayak saya ngerasa dia tuh bohong, curiga gitu ya, karena ada kecurigaan gitu ya setelah kejadian itu. Oke. Sekarang saya sebelum ini masuk lebih jauh lagi ya, saya tuh mau tanya. Sebenarnya kamu kan udah tahu nih, jadi penyebab trust isu kamu karena pernah dikecewain sama orang terdekat kamu sendiri ya. Oke, terus juga karena hal itu yang akhirnya bikin kayak, oh kalau ada orang baru itu kayaknya kamu harus analisis dulu nih dia baik atau enggak gitu ya, beneran baik atau enggak gitu. Oke, kalau boleh tahu hal ini tuh menimbulkan trauma nggak buat Mbak Aura sendiri? Sebenarnya kalau trauma yang mungkin sangat-sangat mengganggu kehidupan yang mendatang gitu ya Kak, kayaknya sih nggak terlalu, tapi mungkin lebih ke kayak
perspektif kita nih ke orang itu yang awalnya mungkin baik jadi nggak sepenuhnya baik gitu loh, karena ada pengalaman itu. Jadi kayak misalnya ini ada orang baik tadi tuh, kayak ada orang baik, saya kayak nganggapnya dia kayak nggak sepenuhnya baik gitu. Oh, jadi kalau trauma gitu nggak ada ya, paling kecewa aja ya sama curiga sih. Nah, saya nggak tahu, jadi menurut kakak kayak itu termasuk trauma nggak sih kalau ngeliat orang kayak baik tapi kayak saya ngeliatnya dia itu nggak baik. Kalau kayak gitu bisa dilihat dari, coba nih, kamu misalnya kamu merasa sebanyak apa sih kamu merasa kayak orang baru itu kayak mencurigakan gitu. Kalau cuman kayak paling kamu masih menganalisis itu sebenarnya belum termasuk trauma. Tapi kalau sampai kayak kamu menyesal dan emang kayak sempat kayak sesusah itu buat percaya orang lain, itu bisa jadi termasuk dari trauma kamu gitu. Pas sejauh ini kamu merasanya gimana? Sejauh ini sih emang kayaknya sih mungkin saya bagian dari analisis yang kakak bilang tadi sih gitu kan. Cuman kayaknya mungkin kalau saya lihat kok orang ini mirip gitu kak dengan orang yang si A ini, itu saya jadi langsung kayak denial, kayak ini paling sama aja gitu kak. Kayak ada gejala trauma sedikit gitu ya? Iya kayaknya sih gitu sih kak. Dan terus nggak enaknya itu jadinya kan kayak mungkin karena ada memori itu tuh jadi kayak saya nggak tahu kak, memori itu tuh sebenarnya memangnya harusnya kalau nggak enak itu dia akan pergi begitu saja atau emang kayak dia akan terpendam gitu. Oke. Jadi di sini kamu tujuannya itu untuk gimana sih caranya biar kamu kayak pas isu kamu itu nggak datang lagi gitu ya. Terlebih lagi kamu dikecewakan sama orang terdekat kamu gitu kan. Yang menjadi garis bawah di sini sebenarnya itu kamu dikecewakan sama orang terdekatnya. Itu yang bikin kamu kayak terus isu. Mungkin kalau misalnya itu kayak masih teman yang emang main aja atau teman kayak ketemu aja gitu. Itu masih, tapi kalau itu teman orang terdekat kamu ya harusnya kan dia masuk ke dalam ranah pribadi kamu gitu kan. Jadi kayak mengecewakannya cukup berat gitu ya. Iya benar sih kak, kayak karena itu tuh kadang saya jadi kayak ngerasa bersalah gitu loh kak kalau misalnya ketemu orang yang beneran baik tapi saya malah bilang kayak dia fake gitu, kayaknya dia bohong gitu kak. Jadi itu kayak ada afternya tuh kayak langsung ngerasa bersalah banget gitu loh kak. Jadi dari permasalahan itu tuh kayak mungkin memang nggak sepenuhnya mengganggu kehidupan saya, tapi mengganggu pemikiran mungkin ya, jadinya kayak mungkin di beberapa situasi saya ngerasa bersalah gitu. Jadi bersalahnya ini yang makin besar gitu ya. Sebenarnya bukan yang kayak mungkin merasa bersalahnya karena sudut pandangnya kali ya gitu. Tapi kalau dari perilaku sendiri, Mbak Aura ada nggak perilaku yang bikin kayak misal kalau dari sudut pandang mungkin salah ya, tapi kan orang lawan bicara kamu kan nggak tahu ya. Nah jadi kayak mungkin kalau buat orang lain nggak berpengaruh buruk, tapi misalnya kayak perilaku dari Mbak Aura sendiri itu pengaruh nggak ke orang tersebut? Kalau perilaku sih kayaknya sih enggak ya kak, kayak sejauh ini saya masih bisa kayak mengelola lah gitu kan, tapi nggak tahu ya kalau perspektif orang lain. Cuman lebih ke pemikiran aja, jatuhnya tuh mengubah pemikiran saya tentang orang gitu loh. Yang awalnya balik lagi mungkin dia baik gitu kan, tapi karena sudah saya mungkin kayak denial gitu kali ya kak, kalau dia baik jadinya saya kayak bohong dia nggak baik, dia nggak sepenuhnya baik gitu. Oke, saya mau tanya-tanya sedikit, sebenarnya Mbak Aura pernah nggak ketemu teman yang emang Mbak Aura mungkin kayak mikirnya kayaknya dia nggak terlalu baik deh, soalnya dia karakternya mirip sama si A ini. Dan juga kayaknya dia nggak terlalu baik deh, soalnya kayak dilihat-lihat sikapnya tuh kayak nggak meyakinkan gitu kan. Tapi ternyata setelah ditelusuri lagi, orang ini justru kayak paling banyak dia mengorbankan waktunya buat Mbak Aura, dia menolong Mbak Aura, atau dia kayak effort lebih. Padahal Mbak Aura nggak expect itu sebelumnya. Ada nggak yang seperti itu? Ada sih mbak, ada sih kak. Terus kalau misalnya kayak gitu tuh sejauh ini sih ya alhamdulillah saya masih percaya aja kak. Cuman mungkin ada rasa-rasa ketakutan kali ya kak, ketakutan kayak kalau misalnya dia mungkin melakukan hal-hal yang mengecewakan jadi sesuai dengan prinsip saya gimana ya gitu. Kayak mungkin ada rasa worry-nya lah gitu kan. Sebenarnya mungkin Mbak Aura juga bisa lihat dari segi positifnya loh ini kasus ini. Bisa jadi mungkin kayak maksudnya Tuhan itu mau nunjukin ke Mbak Aura, oh begini loh orang itu nggak selamanya tuh bisa kayak
bagus aja, atau orang tuh bisa juga loh mengecewakan gitu. Jadi nggak sampai orang itu bisa kayak sesuai sama ekspektasi kita gitu. Jadi dibanding ngerasa trust issue, mungkin kamu bisa ngambil sisi positifnya gitu. Jadi mungkin diubah dari rasa curiga lebih ke berhati-hati sama kayak memilah orang gitu. Nah untuk tadi kan Mbak sendiri kan pernah kan punya teman yang kayak wah ternyata dia baik ya gitu, wah ternyata nggak sangka ya dia mau kayak gini sama aku gitu. Nah dalam kayak gitu Mbak Aura kira-kira percaya nggak masih ada orang yang sebaik itu? Percaya sih Kak, tapi kayak mungkin lebih ke prosesnya kali ya Kak, proses sejauh mana kita memberi kepercayaan kepada orang itu. Tapi benar kata Kakak tadi, mungkin ini kayak ada pemaknaan baru kali ya Kak. Aku jadi kayak tahu kalau misalnya ternyata emang mungkin kita tuh nggak boleh sepenuhnya sepercaya itu sama orang gitu kan. Karena ketika kita sudah memberi kepercayaan sama orang sepenuhnya, akibatnya saya jadi trust issue, mungkin ya trust issue ke orang yang kayak sedikit aja mirip gitu. Jadi kayak saya ngerasa dia orangnya itu sama gitu loh Kak. Padahal belum tentu gitu kan. Oke, wajar sih. Jauh ini kamu udah keren karena perlu melewati proses. Ini kan pasti kan ada prosesnya kan, dan kamu keren karena kamu tahu itu proses dan kamu masih menjalani proses ini gitu. Jadi sejauh ini sih mungkin kamu sebenarnya udah ada perkembangan tapi kamu nggak sadar gitu kan. Karena kamu udah tahu, iya kamu udah tahu itu sebenarnya itu bagian dari proses gitu. Secara langsung kamu udah menerima orang baik tadi itu ke hidup kamu. Dan berarti salah satu dari proses perkembangan diri kamu gitu kan. Iya kan. Untuk sendiri mungkin kamu bisa lebih percaya lagi kalau orang yang sebaik itu ada. Iya sih Kak, benar. Saya mungkin kayak memang sih kejadiannya itu nggak terlalu lama, tapi memang teman saya yang ini tuh baru-baru aja datang gitu loh Kak. Jadi kayak mungkin bener kata Kakak, kayak emang saya sudah sebenarnya udah kasih kepercayaan ke dia dan sejauh ini emang nggak ada apa-apa. Berarti kan sebenarnya saya bisa ya Kak. Iya, cuman tuh kayak mungkin ada rasa keraguan, terus sama mungkin saya bisa menganggap dia sekarang orang yang saya percaya mungkin karena prosesnya juga nggak sebentar kali ya Kak. Prosesnya kayak saya ngerasa bahwa orang ini memang bisa dipercaya, dengan catatan saya juga tidak sepenuhnya memberi kepercayaan yang sekepercayaan gitu ya Pak. Iya benar. Atau mungkin kamu juga bisa ubah sudut pandang kamu jadi kayak tuh, oh berarti ini udah fase aku mulai kayak fase buat lebih percaya orang gitu, atau fase buat kayak kita nurun ekspektasi tapi kita masih percaya kalau masih ada orang di dunia ini gitu, kayak gitu. Nah terus aku juga mau tanya lagi nih, sebelumnya kalau misalnya trust issue itu datang, kamu punya nggak cara buat menghadapi trust issue itu? Biasanya sih saya kayak kalau trust issue kayak gitu datang itu biasanya saya kayak kayaknya dia nggak kayak gitu, dia orangnya kayak gitu sih kan. Biasanya kayak lebih ke ngomong gitu kayak nggak kayak gitu. Sebenarnya jatuhnya kayak suzon nggak sih Kak? Kayak sebenarnya tuh kayak sebenarnya itu kayak gitu, tapi karena trust issue tadi itu jadi kayak seuzon gitu loh Kak. Nah seuzonnya itu bisa berlanjut bisa enggak ya kan Kak? Kalau iya beneran berarti kan iya beneran terjadi. Berarti trust issue saya bener dong. Trust issue saya sebenarnya memegang dong dalam hal ini gitu. Oh jadi lebih kayak ke waspada ya, jadi kayak punya waspada lebih gitu pas itu sama orang lain gitu ya. Oke, berarti kamu kan udah tahu kan tadi cara ngadepinnya, meskipun dengan cara mengatur pikiran sendiri gitu kan, meskipun belum banyak mungkin itu bisa mulai kamu terapkan sedikit demi sedikit kayak ternyata sebenarnya bisa loh mengatur diri sendiri gitu, kayak mengatur pikiran sendiri dulu gitu kan. Terus yang kedua, sebenarnya intuisi kamu tuh berjalan, cuman kamu bisa menurunkan rasa kecemasan sama rasa curiga itu aja sih paling gitu kan. Sejauh ini mungkin kalau dipikir-pikir, kamu pernah nggak sih kayak loh dia kan masih baru ya, yang orang tadi itu masih berhidup aku, tapi kok aku udah bisa ngerasa percaya gitu? Pernah nggak kepikir kayak gitu? Pernah sih ya, kayak ya pas teman aku yang ini itu tuh kayak mungkin kayak iya dia orangnya kali ya Kak. Maksudnya dia orangnya itu cara dia itu mungkin cocok aja gitu sama saya gitu kan. Misalnya kayak ya kalau kita ngeliat orang yang mungkin kayak dia Kak, misalnya dia orang ini mirip sama orang ini gitu kan, pas mirip tuh jadinya kayak dia orangnya sama. Ada teman aku yang ini tuh nggak kayak gitu jadinya kayaknya ya udah deh oke gitu. Jadi kayaknya dia nggak sama gitu, walaupun emang tadi di tengah-tengah jadinya kan kayak masih kayak masih ragu gitu. Tapi saya udah tahu sih Kak, jadinya kan kayak mungkin memang kayak harusnya tuh saya nggak
sepenuhnya kasih kepercayaan ke orang gitu. Kalau misalnya saya kasih kepercayaan ke orang, ya jadinya begitu kan Kak. Ketika ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan prinsip saya kecewa banget. Nah, kecewanya itu tuh akhirnya berakibat lah Kak ke kehidupan saya dan ke orang-orang lain, cara saya melihat orang lain gitu. Sebenarnya secara nggak sadar tuh orang baru yang masuk hidup kamu yang udah bikin kamu percaya itu mungkin itu caranya kayak buat nunjukin kalau sebenarnya masih ada orang baik loh. Iya benar. Masih ada orang baru yang emang baru datang nggak bisa kamu percaya kan, nyatanya tuh bisa kamu percaya gitu. Berarti ke depannya mungkin kamu bisa ngerasa lebih hati-hati, tapi kamu juga harus yakin kalau masih ada loh yang orang bakal kayak dia yang ternyata bisa kamu percaya. Iya sih Kak, benar. Saya iya sih Kak, benar. Kayak tadinya pikir kayak ya udah sih kalau trust issue ya udah trust issue itu cukup ke orang itu aja gitu. Itu kayak dijadikan pengalaman aja nggak sih Kak. Tapi mungkin kayak kemarin-kemarin gitu, terus tadi sebelum aku kesini aku masih kayak masih kayak gitu loh Kak. Kesel gitu ya. Iya. Mohon maaf banget ya sebelumnya. Sebesar apa sih dampaknya si orang yang dulu itu ke kamu, mungkin kehidupan kamu atau kehidupan orang-orang terdekat kamu itu berdampak besar atau gimana? Sebenarnya berdampak sih Kak. Berdampaknya tadi ya Kak gitu. Walaupun saya mungkin kayak terlihat sebenarnya tuh bisa aja sih menjalani hidup ini gitu, kayak normal-normal aja gitu. Tapi emang kayak karena orang ini masih ada dalam lingkup saya, maksudnya maksudnya deket lah lingkup sama saya. Jadi kan kayak si pengalaman buruk ini kan tidak bisa dihilangkan lah dalam memori saya. Jadi itu kadang masih trust issue ya Kak. Trust issue-nya tadi itu masih ke orang itu gitu loh. Nah, apakah dengan trust issue ke orang itu tuh baik lagi sih Kak. Mungkin ini memang kayak cara Allah gitu. Cara juga menyadarkan aku bahwa memang kita tuh sesama manusia tuh nggak boleh sebergantung itu, terus juga nggak boleh terlalu kasih kepercayaan gitu loh. Walaupun memang mungkin aja perbuatannya memang beneran salah, bukan berarti salah as a prinsip saya gitu. Iya, betul. Boleh banget bilang kamu kayak punya mindset itu udah bagus. Kamu kayak punya persiapan buat gak ekspektasi tinggi ke orang lain karena setiap manusia memang meyakinkan. Cuman satu lagi poin yang harus kamu tahu, kamu harus percaya kalau masih ada orang baik ini. Jadi gak semua orang tuh, apalagi orang yang itu mirip-mirip gitu, semua orang tuh bakal bersikap semengecewakan itu. Jadi bakal masih ada orang baik. Kadang tuh karena mungkin di pengalaman itu kayak aku terlalu percaya ya. Dan itu bagus banget Kak, kayak maksudnya tuh baik banget lah gitu. Tapi baiknya itu ternyata kayak nggak sebaik itu gitu loh. Makanya saya ketemu orang yang baik banget tuh kayak dia nggak sebaik itu gitu loh. Iya, paham. Jadi masih ada kayak kecemasan diri sendiri gitu. Mungkin lebih ke kan kamu sebenarnya udah tahu kan kalau pikirnya aja lebih dibuat sedikit aja. Iya sih Kak, benar. Nah, aku udah tahu nih sekarang kayak ya emang harus apa sih kayak ya udah pelan-pelan aja gitu. Jangan terlalu dibiarkan lah si trust issue ini menguasai aku gitu nggak sih Kak? Kamu juga harus tahu kamu tuh sebenarnya berproses. Meskipun dikit kamu harus apresiasi diri kamu. Kayak gitu. Kayak berproses dikit itu udah termasuk kemajuan. Gak apa-apa kalau misalnya sekarang masih susah kan berproses gitu kan. Tapi kamu harus yakin kamu bakal hilang. Hal itu tuh bakal hilang. Dan jadikan sudut pandang yang curiga tadi itu lebih ke apa? Pengalaman belajar, terus lebih memilah-milah aja ke depannya. Jadi kayak pengalaman itu kayak jadi was-was aja kan sih Kak. Kayak ya udah itu kayak sebagai yang Kakak bilang tadi kayak lebih ke pagar. Iya, kan? betul. Kalau berarti semua orang jadi nggak boleh. Tembok. Iya, benar Kak. Nah, aku udah dapat poinnya nih Kak. Udah dapat. Dari sisi ini kamu udah nemu belum kayak apa aja sih tahapan-tahapannya sekiranya untuk mengatasi sisi kamu itu? Tadi abis ngomong sama Kakak tuh beneran ngubah pola pikir aku sih, kayak lega gitu loh kayak Kak. Terus aku kayak ya emang harus gak semua ya itu tadi sih kayak gak semua orang itu bisa kita percaya. Betul. Jadi yang kontrol diri itu ya udah kita aja gitu loh kayak. Terus juga nggak usah sebergantung itu lah sama orang gitu kan. Terus juga ya kalau mau seuzon ya jangan terlalu seuzon gitu kan. Kalau mau trust issue secukupnya aja gitu kan. Selama ya jangan sampai mengganggu aktivitas aku gitu kan. Kayak kemarin itu beneran yang kayak menghambat lah gitu, karena kayak setiap ketemu orang yang mirip saya jadi kayak males gitu kan. Iya, lebih ke itu buat pertimbangan aja sih, jangan sampai itu menguras energi kamu. Karena kamu punya banyak energi dan fokus kamu banyak, kamu gak cuma mengurus hal ini aja. Jadi gak apa-apa secukupnya aja dan buat itu sebagai kayak
pertimbangan aja. Jadi bukan kayak nggak apa-apa nih kamu baru kenal orang, kamu nggak harus mikir jauh tentang dia, kamu nggak harus berharap jauh tentang dia gitu. Oh skillnya dia baik, oke dia baik, kita terima. Dan tapi kita harus menjaga ekspektasi kita dan tetap percaya tetap ada orang baik di dunia ini, seperti itu. Kita tetap percaya ya, jangan lupa percaya ada orang baik di dunia ini. Oke, dari situ udah ada kelegaan atau masih ada yang mau diungkapkan? Alhamdulillah udah lega sih kak. Palingan kayak kalaupun ada keraguan tuh sudah mulai mereda sebelum aku jalan ke sini. Kan tadi aku masih ragu ya kan kayak jadi konselnya kayak itu kayak gitu kayak aduh bete banget gitu kan. Tapi sekarang kayak beneran alhamdulillah udah lega gitu. Aku jadi bisa lah kayak ternyata tuh dari permasalahan tadi ada makna-makna baru lah kak. Kayak aku jadi tahu bisa aja tuh emang hiburan, bisa aja itu bentuk perubahan lebih baik. Betul. Terakhir nih aku mau tanya, nanti semisal kelas isu ini datang lagi dan ternyata kamu harus menghadapi itu sendiri, sudah siap atau belum? Insya Allah siap sih kak. Lebih ke berkata kakak tadi, lebih ke ngontrol tadi sih. Gimana cara kita memilah-milahnya. Iya, betul. Lagi pula sebenarnya kamu mungkin udah siap dengan apa yang terjadi karena kamu udah pernah sebelumnya, jadi udah persiapan buat diri kamu sendiri gitu. Saya yakin kamu bisa menghadapinya sih. Dari beberapa sesi tadi yang kata-kata tadi kamu sebutin, nah itu juga bisa aja itu nanti buat kedepannya kamu kayak mempersiapkan diri kamu sendiri gitu. Amin. Saya yakin kedepannya kamu bisa lebih menghadapi ini sih gitu kan. Apalagi sebenarnya fokus kamu tuh banyak. Jadi kamu masih 9 hidup, tenang aja. Oke. Dari sering ini berarti udah dicukupkan ya, karena kamu udah lega dengan semua ini. Oke, untuk perkembangan selanjutnya nggak apa-apa banget buat update aku terus. Semisal mau ada sesi coaching lanjutan juga nggak apa-apa banget. Gitu. Karena dirasa udah cukup, jadi boleh ya kita tutup karena ini jamnya juga udah mulai habis gitu. Makasih banyak ya kak, ini beneran konseling yang cukup melegakan sekali. Aku juga terima kasih kamu udah mau cerita banyak kan, karena secara tulis itu sebenarnya berat gitu. Sebenarnya aku kayak udah waktu dari awal kamu bakal cerita banyak kayak gitu kan, dan aku takut kayak menyinggung hal pribadinya, jadi kayak ya secukupnya aja gitu. Kalau sebenarnya udah bagus sih karena kamu udah mau cerita tentang tulis ini kan, berat kan pasti kan. Oke, jangan lupa nanti update terbarunya lagi gimana. Dan karena ini cukupkan, bisa kita akhiri diskusi ini. Terima kasih udah bisa dengan aku. Oke. Makasih kak. Udah coy.